Di sini, setiap pagi dimulai dengan pilihan. Pilihan untuk menjaga atau membiarkan. 5 gedung asrama putra, 5 komunitas mahasiswa, 1 nilai yang mereka jaga bersama. Kebersihan lingkungan sebagai hak dan sebagai pilihan yang mereka perbarui. Pasal 28 Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sini, hak itu bukan sekedar teks, ia bisa dilihat, dirasakan, dan disentuh setiap hari. Mabna Al-Ghazali dinamai Imam Al-Ghazali, ulama yang mengajarkan keseimbangan jiwa dan raga. Di lapangan ini, keseimbangan itu nyata. Ruang untuk bergerak sekaligus ruang yang dijaga bersama. Undang-Undang 1945 Pasal 28 menjamin hak atas lingkungan yang sehat. Tapi hak itu hanya terpenuhi ketika ada yang bersedia merawatnya. Di sini, perawatan itu bukan beban, ia adalah kebiasaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup. Di lapangan ini, kewajiban itu dijalankan dengan riang, bukan dengan terpaksa. Mabna Ibnu Ar-Rusydi ada 39 kamar. Ratusan mahasantri, fasilitas bersama yang digunakan bergantian setiap hari. Bagaimana semua bisa terjaga bersih? Jawabannya adalah satu, sistem sederhana yang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dalam Islam, toharoh itu bersuci adalah syarat ibadah. Dan bersuci membutuhkan fasilitas yang bersih. Maka, kamar mandi bersama bukan sekedar tugas piket, ia adalah yang dilakukan atas nama sesama. Hak atas sanitasi yang layak. Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 9 bukan hanya soal infrastruktur, ia soal kebiasaan yang dibangun bersama setiap hari oleh setiap penghuni. Mabna Ibnu Sina dinamai dengan Avicenna, dokter terbesar Islam. Di kafeteria ini warisan ilmunya hidup dalam bentuk paling sederhana, kebersihan tempat makan. Pasal 28 Undang-Undang 1945 menjamin hak atas lingkungan yang sehat. Di kafeteria ini, hak itu terwujud dalam kebiasaan kecil yang dilakukan setiap orang, membersihkan bekas makanannya sendiri sebelum pergi. Higienitas pangan bukan hanya kewajiban dapur, ia kewajiban setiap orang yang duduk di meja makan. Dan ketika semua menunaikannya, hasilnya adalah hak yang terpenuhi untuk semua. Mabna Ibnu Khaldun dinamai sejarawan Islam yang memahami dinamika peradaban. Di sini, peradaban kecil dibangun setiap hari dalam bentuk lorong yang lapang dan kamar yang tertata. Pasal 28 menjamin hak atas tempat tinggal yang layak. Tapi hak itu lahir dari kesepakatan. Kesepakatan untuk piket tepat waktu, untuk menyimpan barang pada tempatnya, dan untuk saling menghormati ruang bersama. Kebersihan hunian bersama adalah cerminan kedewasaan. Ia mengajar bahwa dalam kehidupan berbangsa pun, hak kita bergantung pada kemauan kita untuk menghormati hak orang lain. Mabna Al-Farabi dinamai Al-Farabi, filsuf yang membangun tatanan logika. Disinilah cerita kita berakhir, di tempat di mana tatanan pengelolaan sampah sudah dibangun dengan sungguh-sungguh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mewajibkan pemilihan sampah dari sumbernya. Di sini undang-undang itu tidak hanya dibaca di buku kuliah, ia dijalankan setiap kali membuang sampah. 5 mabna, 5 pelajaran. 1 kesimpulan, lingkungan yang bersih bukan yang jatuh dari langit. Ia tumbuh dari setiap pilihan kecil yang dibuat setiap hari oleh setiap orang yang tinggal di dalamnya.
pertanyaan pertama, yaitu mengapa Anda menjaga kebersihan dan apa maknanya bagi Anda secara pribadi? Baik, secara pribadi sih, menurut saya kebersihan itu bagaikan salah satu kebutuhan manusia sih, seperti halnya kita membutuhkan makan, minum, tidur, dan juga kebersihan. Oleh karena itu saya sangat menjaga banget kebersihan. Dan untuk sebagai mahasiswa Islam juga, saya mempelajari bahwa kebersihan itu adalah sebuah kewajiban juga, dan saya tahu paham hadisnya kayak berbunyi an-nazafatu minal iman, itu kebersihan itu sebagian dari iman, itu menurut mahasiswa Islam, dan secara pribadi itu menurut saya sebuah kewajiban sih gitu. Bagaimana jika Anda ada mahasiswa yang belum mengetahui makna dari seperti an-nazafatu iman itu? Untuk itu sih kita bisa, meskipun secara mahasiswa bukan Islam, kayaknya pasti paham gitu. Soalnya kan kebersihan itu bukan cuman Islam doang kan, pasti secara umum, secara negara pun kebersihan itu pasti sangat penting. Bahkan di lingkungan manapun pasti mengutamakan yang namanya kebersihan sih gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Apa kesan pertama tentang kebersihan asrama? Baik, kesan pertama ya di asrama. Di asrama itu kan pastinya kita tidak hanya cuman hidup seorang kan, pastinya ada beberapa teman di kamar itu, dan pastinya di setiap teman itu pasti memiliki background yang berbeda. Ada yang dari pesantren, ada yang di asrama atau di sekolah umum gitu. Dan ketika saya kesan pertama di asrama pastinya culture shock ya, karena gara-gara kan background mereka pasti berbeda dan kebiasaan mereka pun berbeda, dan menurut saya sendiri membutuhkan adaptasi untuk sama teman-teman di kamar begitu. Dan bagaimana cara Anda menanggapi orang-orang yang misal kurang bersih gitu Untuk kamar? baik, untuk menurut saya cara tanggapin saya sih, cuman kita kan pasti setiap mahasiswa kan pasti sudah bisa lah berpikir kritis kan, dan ketika di kamar sih saya sering musyawarohin, dan ketika kita sudah musyawarah kita kesepakatan, dan seandainya dari salah satu dari kita sudah melanggar kesepakatan, dan pasti dari secara musyawarah itu kita harus memiliki konsekuensi. Mungkin bisa dengan cara ya sedekah 2000 atau dengan cara memberi sertifikat ke teman-teman yang lain biar lebih semangat untuk piket sih, gitu sih menurut saya. Contoh kecil dalam musyawarah itu Seperti kita menghasilkan jadwal piket, menghasilkan iuran untuk beli alat-alat pembersih kayak sapu, tong sampah, dan macam-macam. Iya. Jadi videonya sesuai ini mau harus sesuai konsep mau ben api masalah itu ben editor sendiri. Perkenalkan, nama saya Sultan Ramadhani sebagai penulis naskah dan pengordinasi tim. Hai, kenalin, nama saya Ahmad Rasul Isam. Saya sebagai jurnalis. Halo semuanya, kenalin aku Mohanes Ferdinand. Aku di sini sebagai kameramen. See you. Halo. Hai, perkenalkan, nama saya Chandra Dinata. Di sini saya sebagai editor. Sejarah